NKRI bergema dan saatnya doa anak bangsa, rakyat Indonesia, warga 4 desa yang terzolimi didengar Tuhan. Bogor tanggal 23 Maret tahun 2025. Inilah efek pemberitaan yang menjadi barometer motivasi tentang perjuangan seorang anak bangsa rakyat Indonesia Sofyan Djim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, dalam mengupas tuntas kebiadaban para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum di Gunung Gelis Bogor. Dengan adanya pemberitaan yang viral dan menjadi berita trending topik, tertinggi seantero jagat raya, mencapai 90 juta lebih. Tentang pengungkapan pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum oleh Sofyan Djim Mamesah dari awal 2021. Sofyan Djim Mamesah narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum, pemegang kunci kontak Pandora, pengungkap benang merah dan semua kezoliman yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Alhamdulillah, di awal 2024 dan setelah dilantiknya Presiden ke-8 Jenderal Prabowo Subianto, melalui mandat dan pernyataan kerasnya akan berangus dan miskinkan semua pelaku mafia tanah, mafia hukum di bumi pertiwi Indonesia, terbukti. Jadikan Indonesia maju, bersatu rakyatnya dan sejahtera rakyatnya. Jika ada yang ingin memecah belah persatuan rakyat Indonesia, merusak kedaulatan NKRI, maka dengan tegas pemerintah akan memberangus semua pelaku dan oknum sampai akarnya. Dan himbauan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kepada para pemilik PT-PT yang melanggar hukum dan pemilik PT melakukan tindak kejahatan, merampas hak atas tanah-tanah rakyat, menzolimi rakyat Indonesia, maka saya atas nama Presiden yang akan menghadapi kalian sendiri, hukum, penjarakan dan miskinkan tanpa ada perundingan atau apapun. Hari Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025 telah dilakukan kembali sidak tempat dan penyegelan PT-PT properti yang melakukan tindak pelanggaran melalui pemerintah pusat pada Kementerian Lingkungan Hidup. Dari pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan akan terus melakukan penyegelan kepada para perusahaan, PT-PT yang terbukti melanggar hukum dan melanggar aturan. Dari penyerobotan tanah maupun merusak ekosistem dan lingkungan yang mengakibatkan bencana, terbukti telah merugikan masyarakat dan negara, maka selanjutnya adalah sanksi hukum. Pelaksanaan sidak tahap 2 kali ini langsung diterjunkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup pada Sabtu pagi tanggal 22 Maret tahun 2025 jam 8 WIB. Dan dari informasi yang berhasil dihimpun dari keterangan para pekerja dan pemeliharaan taman di Summarecon menyatakan bahwa mereka semua diperintahkan untuk pulang di saat rombongan dari kementerian sewaktu melaksanakan sidak tersebut. Dan menurut personil Gakum Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan di lahan yang dipasangi pelang atau disegel sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Adapun pihak keamanan perusahaan dilarang menghalangi tugas dari kementerian. Dan jika ada oknum atau pelaku yang dengan sengaja ikut campur, atau setidaknya mengganggu proses segel, maka dengan tegas akan dilakukan sanksi tegas. Perbuatan melawan atau menutupi sama saja dengan melawan pemerintah. Dan personil Gakum meminta kepada pihak keamanan di lokasi agar tidak berpihak kepada perusahaan yang jelas terbukti bersalah. Sama hal dengan kalian dengan para pelaku dan oknum yang memakan gaji tidak halal, karena perusahaan yang membayar kalian adalah pelaku mafia tanah, mafia hukum, menyerobot lahan orang lain tanpa izin. Dan setelah para nasabah melihat penyegelan PT-PT properti tersebut, mereka mempertanyakan kepastian nasib rumah yang telah mereka beli kepada PT Summarecon Bogor, dan menurut tim Gakum menyarankan sebaiknya para pengembang properti segera menyelesaikan apa yang selama ini diberitakan oleh media massa, media cetak, media online, streaming dan YouTube. Secepatnya segera selesaikan dengan pemegang kunci Pandora Sofyan Djim Mamesah. Karena jika tidak diselesaikan maka izin dari perusahaan properti akan dibekukan untuk selamanya. Ratusan korban kebiadaban mafia tanah yang menyerobot lahan dan tanah milik warga 4 desa, antara lain, Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Dan salah satunya adalah tanah 70 hektar di Gunung Gelis milik Sofyan Djim Mamesah. PT KAA Kurnia Alam Abadi dan Summarecon KJA Tbk milik Mulyadi Budiman,
pada hari ini menerima karmanya. PT Properti Abal-Abal yang selama puluhan tahun telah menzolimi warga pemilik tanah 4 desa, kini sedang menerima azab atas dosa karmanya sendiri. PT Sumarekon KJATBK dan PT KAA Kurnia Alam Abadi pada hari ini Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2025 telah dilakukan penyegelan kembali oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tim penyegelan akan terus melakukan segel kepada para perusahaan yang terbukti melanggar aturan, apakah penyerobotan tanah maupun merusak lingkungan yang mengakibatkan bencana dan kerugian kepada warga setempat. Kita tidak main-main, ini sudah perintah langsung Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat, mandat langsung Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Dan terhitung sejak penyegelan ini, tidak lagi ada ditemukan pengerjaan atau pemasaran. Karena PT-PT yang saat ini disegel, secara fakta yuridis administrasi, untuk secepatnya melakukan penyelesaian kewajibannya kepada warga pemilik tanah-tanah, dan kepada para penanam modal. Jika tidak mau menyelesaikan maka PT yang sudah dibekukan ini, akan dicabut izinnya secara permanen. Kepada para pemilik PT Properti Abal-Abal sesegera mungkin selesaikan pembayaran ganti kerugian kepada semua warga korban, pemilik tanah-tanahnya langsung. Dan untuk semua pengembang, nasabah-nasabah dan para penanam modal pada PT-PT yang bermasalah, secepatnya melakukan meminta pengembalian uangnya kepada PT-PT, jika tidak laporkan dan tuntutan kepada APH. Dan kepada seluruh pelaku dan oknum yang terlibat tindak kejahatan dengan PT-PT bermasalah, maka APH bersih akan melakukan tindakan preventif, penangkapan. Siapapun yang terlibat siap-siap berlebaran di Hotel Prodeo. Redaksi.